Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 November 2024 ya, hari Jumat. Penerusan daripada video yang kemarin, cuman sih untuk saat ini sih cuman tinggal beresin posisi aja ya. Tetapi kalau misalkan ada peluang ya nggak masalah sih sebenarnya masuk, tetapi tetap waspada aja mengingat untuk saat ini kan menjelang penutupan market ya. Sebelum masuk ke teknikal ataupun fundamental ya, kemarin tuh kan ada beberapa di video itu saya sarankan menggunakan akun Zen ya untuk akhir-akhir ini tuh mengingat volatility apalagi di gold itu kan besar sekali. Jadi untuk menekan risiko yang lebih kecil ya, itu kemasaran kemarin adalah menggunakan akun Zen, di mana satu lot akun Zen ya, itu sama dengan 0,01 lot standar. Jadi ini pecahannya antara akun standar ataupun akun Zen ya. Cuman saya sarankan kalau misalkan menggunakan FBS ya, karena pairnya itu sangat lengkap sekali, baik dari kripto, forex, gold, Nasdaq, itu bisa di trade semua dengan menggunakan akun Zen, dan lot terkecilnya itu 0,01 ya. Cuman untuk rekomendasi aja, tetapi kalau untuk rekan-rekan nggak masalah sih kalau misalkan menggunakan broker lain ya. Dari segi fundamental untuk hari ini sih sepi. Jam 10 malam nanti itu ada ekspektasi dari Michigan aja, yang lain sih kosong semua ya. Dari segi teknikalnya kita bahasin dulu. Untuk indeks dolar ya, open market kemarin itu kan berada di bawahnya pivot, tetapi open marketnya itu kan di atasnya support ya, dan harga ini kan bergerak ke bawah, tidak mampu break di support pertama weekly ya, kurang lebih di sini. Atau harga ini sebenarnya sih dipasin aja, kemudian spike ke atas, ini itu dampak dari pemilu kemarin dari Amerika, tetapi kenaikannya itu pas kurang lebih di R3-nya sebagai batasan pantau over untuk minggu ini ya, kemudian terkoreksi kembali di zona tengah atau sebagai pivotnya dan ke reject kembali. Untuk saat ini tuh harga masih retest di antara resisten pertama weekly kembali sampai dengan history high minggu lalu yang berada di 104.63 sampai dengan 104.47. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, kemungkinan kenaikannya pun itu tidak jauh-jauh. Gambaran saya kalau misalkan ada kenaikan malam ini sampai dengan menjelang penutupan market, kurang lebihnya itu sedikit di bawahnya 104.95 ya. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah kembali, kemungkinan tidak jauh-jauh di 104.00 sebagai psiko price level ya, atau sebagai batas konfirmasi bahwa pivotnya itu berada di 104.04. Ada potensi ini mungkin akan sedikit ngerambat ke atas. Selanjutnya untuk gold ya, pergerakan untuk gold minggu ini itu open market kemarin ya, itu kan berada di support, kurang lebih kenaikannya itu ketahan di batas konfirmasi bawah pivot ya. Ini satu kali, dua kali, tiga kali di retest harga ini, kurang lebih ya dua kali sentuhan terakhir yang ada di sini itu harga itu dipasin di kisaran level area 2749.50-an ya, atau sebagai psiko price levelnya itu di 2750, dan harga ini mendadak langsung drop secara signifikan, dan ini juga dampak dari segi pemilu yang kemarin. Untuk planning kemarin kan itu cari ancang-ancang setup sell ya, sampai dengan pemilu beres baru nanti persiapan cari ancang-ancang setup buy. Harusnya yang ada planning sell kemarin yang ada di sini ini sudah clear semua ya, sudah beres. Kalau misalkan saya tarik ke bawah itu sudah melebihi 1000 pip ya. Sebenarnya targetnya itu berada di zona merah yang berada di 2703 sampai dengan 2697, itu target terdekatnya kemarin. Untuk buy-nya pun yang saya posting di Kamis yang kemarin ya, ancang-ancang cari setup buy, ini juga sudah beres semua. Targetnya itu maksimum adalah di 2703, meskipun harga ini lebih sedikit ya, kurang lebihnya itu antara 425 sampai dengan 450-an pip harusnya sih dapat, dan ini sudah TP semua ya. Saran saya mengingat baik sell-nya ataupun buy-nya yang di sini sudah ke TP semua, dan itu rata-rata kalau dijumlahkan ya, kalau ini saya tarik ke bawah itu lumayan besar sekali. Ini lebih dari 1500 pip ya antara sell dan buy-nya. Untuk saat ini tuh saran saya jangan overload, jangan overtrade. Kalau sudah cukup mending istirahat dulu, persiapan untuk minggu depan nanti ya, memulihkan dari segi psiko price levelnya. Tetapi untuk pergerakan saat ini kemungkinan kalaupun kedorong ke bawah, mengingat batasan pantau over minggu ini itu kan berada di antara 2670 sampai dengan 2654 ya. Memang ini sudah beres, sudah selesai, dan terkoreksi ke atas menuju level area support ke 2 weekly yang berada di 2703 ya, dan sebagai pivot monthly itu berada di 2697, yang saat ini kedua level area tersebut itu berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalaupun harga ini nanti mau ya kembali ke atas, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara kedua level area tersebut, tetapi ada potensi mungkin ini cenderung 65% arahnya adalah ke bawah, kemungkinan akan retest kembali di antara 2674, 2670, maksimum itu adalah di 2654, kemungkinan sih masih sedikit di atasnya level area tersebut. Untuk planning sesuaikan analisa masing-masing ya, tetapi kalau untuk saya
pribadi itu saya sudah off dari market terlebih dahulu, mengingat untuk target kemarin baik buy ataupun sell-nya itu sudah dapat lebih dari 1000 pip untuk minggu ini ya di gold, meskipun saya pakai akun Sen tetapi profitnya itu lebih dari 40 dolar untuk minggu ini hanya di gold aja ya, belum di pair lain. Kesimpulannya untuk gold, zona pantaunya malam ini ya, kemungkinan kalaupun ada kenaikan sudah tidak jauh-jauh di antara 2697 sampai dengan 2703. Kemudian arahnya adalah ke bawah 65% di antara 2674, 2670, maksimum adalah sedikit di atasnya 2654 kembali. Selanjutnya di GBP USD, pergerakan untuk GBP USD open market kemarin itu di zona tengah atau sebagai pivotnya. Harga ini kan mampu terkonfirmasi bergerak di atasnya batas konfirmasi pivot yang berada di 1.2968 ya, kurang lebih di sini. Kemudian harga kembali ke bawah, retest di zona tengah atau sebagai pivot dan mampu menahan pergerakan langsung spike ke atas, cuman ketahan di level area history high minggu lalu yang berada di 1.3043 kurang lebih ya, dan dampak pemilu kemarin itu langsung drop secara signifikan. Retest kembali di support pertama weekly yang berada di 1.2876 sampai dengan history low minggu lalu 1.2843, dan harga ini kan balik ke atas kembali ya, tetapi kenaikannya itu kurang lebih dipasin di level area resisten pertama weekly yang berada di 1.30100, dan harga ini kembali ke zona tengah atau sebagai pivot ya. Kuncinya malam ini kalau misalkan kehilangan level area pivot ya 1.2943, ada potensi mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, tetapi sampai dengan penutupan market saya ragu kalau misalkan GBP USD itu bisa sampai ke 1.2876 ya, kemungkinan akan ada sedikit kedorong ke bawah, retest kembali di 1.298 1.2918 ya, yang saya khawatirkan nanti sideways sampai dengan menjelang penutupan market. Jadi untuk planning itu saya off dulu, tetapi kalau misalkan rekan-rekan yang ada posisi sell ya, saran saya pikirin baik-baik kalau misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah 1.2918 ini, akankah keluar posisi atau ditahan, mengingat untuk minggu depan itu ada level area baru kembali ya. Kesimpulannya GBP USD kalaupun ada kenaikan malam ini kemungkinan ya tidak akan mencapai level area 1.30100 untuk malam ini sampai dengan menjelang penutupan market. Tetapi kalau misalkan ada penurunan itu sudah tidak jauh-jauh di antara 1.2918 maksimum 1.2876. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD open market kemarin itu di atas pivot tetapi di bawahnya resisten pertama weekly ya. Kemudian harga langsung kedorong ke atas membuat konfirmasi break high di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.0905, dan harga ini kan terkoreksi ke bawah langsung sampai ke atas tetapi gagal mencapai level area resisten kedua weekly ya, dan dampak dari pemilu ini juga sama statusnya, langsung mendadak drop ke bawah menuju level area support kedua weekly yang berada di 1.0723 pembulatan ya. Untuk saat ini harga itu bertahan di level area antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu 1.0791 sampai dengan 1.0768. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut dan bergerak ke bawah sampai dengan penutupan market nanti ya, ini kalau misalkan dijadikan planning untuk cari ancang-ancang setup sell, cuman ini 50-50 dari segi jarak untuk stop loss ya, ruang geraknya agak sedikit lebar, sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya sudah tidak jauh-jauh, sedikit di atasnya support kedua weekly yang berada di 1.0723 pembulatan ya. Cuman ini saya no recom, tapi kalau misalkan ada rekan-rekan yang ada entry posisi sell, pikirin baik-baik kalau misalkan malam ini ada kesempatan kedorong ke bawah mendekati level area 1.0729, meskipun untuk Euro USD ke depannya nanti ada peluang menuju di bawahnya 1.0600 ya, tapi itu nanti akan dikerjakan bertahap ya. Untuk saat ini mending beresin posisi terlebih dahulu, meskipun ada terkonfirmasi ya yang sebelumnya harga akan bergerak ke bawah lebih dalam, mengingat keterbatasan waktu menjelang penutupan market untuk malam ini ya. Misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah mendekati level area support kedua weekly, pikirin baik-baik akankah di SL plus atau keluar sebagian posisi atau close all posisi. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD open market kemarin itu berada di atasnya pivot tetapi di bawahnya resisten, kemudian harga ini kan sedikit bermain-main ya, kurang lebihnya di zona tengah atau sebagai pivotnya, dan spike ke atas ketahan kurang lebih ya pas kenaikannya itu di R2 weekly, dan harga ini pemilu kemarin langsung mendadak drop ke bawah 0.65100-an kurang lebih, juga penurunannya itu dipasin di level area tersebut, dan harga ini balik ke atas. Ini kenaikannya itu didominasi atau kedampak dari RBA itu menahan suku bunga
yang kemarin ya tidak ada pemangkasan suku bunga, makanya antisipasinya kemarin itu ada kenaikan, dan FOMC kemarin kan juga memangkas 25 basis point, makanya untuk AUD USD itu langsung bergerak cepat ke atas, tetapi ketahan di batasan pantau over untuk minggu ini di antara 0.66800 sampai dengan 0.6700 sebagai physical price level ya. Ini untuk batasan pantau over atas sudah diambil. Untuk harga saat ini itu kembali di bawahnya resisten kedua weekly ya, yang berada di 0.66400. Ada potensi mungkin malam ini akan bergerak ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivotnya. Jadi pantau aja untuk malam ini 0.66400, 0.6600 sebagai physical price level, maksimal adalah sampai dengan penutupan market 0.6575 ya, atau zona tengah sebagai pivot weekly minggu ini. USD CAD pergerakan untuk USD CAD open market kemarin itu kan pas ya di zona tengah atau sebagai pivot, dan harga ini break membuat konfirmasi di bawahnya pivot kurang lebihnya di sini, dan retest kembali ya, ketahan di zona tengah atau sebagai pivot kembali dan mendadak langsung drop secara signifikan. Tetapi sebelum signifikan ya, ada reaksi atau rejeksinya di history low minggu lalu ya. Untuk low-nya kemarin itu sudah mampu break di bawahnya support kedua weekly, tetapi masih belum mampu mencapai batasan pantau over mingguan yang berada di 1.3800 pembulatan ya. Untuk kenaikannya kemarin memang ada planning buy, tetapi ini harusnya udah keluar ya, yang ke rejeksinya di sini mendadak bergerak retest di sini di pivotnya, kemudian terkoreksi ke bawah support. Ini kemarin ada ancang-ancang cari setup buy, tetapi dari target maksimumnya itu di antara R pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu, dan harga ini dipasin di history high minggu lalu. Kemudian mendadak langsung drop ke bawah, tetapi harga ini kurang lebih ya penurunannya itu pas di level area support pertama weekly 1.3848, dan posisi harga saat ini itu naik kembali ya. Sebelum break di support pertama weekly yang di sini, ini sudah membuat zona demand baru. Ada peluang untuk malam ini kalau misalkan ada kenaikan ya, pantau kurang lebihnya itu sudah tidak jauh-jauh di antara 1.3945 ya, arahnya kemungkinan di atas 60% adalah ke atas. Kemudian untuk USD Swiss ya, pergerakan untuk USD Swiss itu open market kemarin itu sama statusnya di pivotnya ya, dan harga ini kan bergerak ke bawah. Planning sebenarnya itu kemarin buy, di video yang sebelumnya itu sudah saya informasikan juga ya, pantau di zona yang block orange. Kalau misalkan ada dapat harga planning buy di level area tersebut, itu harusnya sudah keluar ya, mengingat target TP buy-nya kemarin itu kurang lebih di sini, di resisten kedua weekly 0.8739. Meskipun harga ini lebih ya, tidak ada antisipasi yang kemarin itu atau di luar dugaan ya. Kenaikannya ini juga didominasi dengan pemilu Amerika, signifikan banget langsung bergerak cepat ke atas menuju target untuk TP2 maksimal planning buy yang kemarin saya bahasin ya. Untuk saat ini itu kan harga sudah mampu break atau terkonfirmasi di atasnya resisten kedua weekly ya, dan harga ini kan sudah terkoreksi ke bawah, tetapi ketahan di zona yang saya blok hijau di sini. Kuncinya untuk malam ini, selama harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 0.6895, kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy, saran saya targetnya jangan jauh-jauh, 0.8739 kurang lebih targetnya di level area tersebut. Meskipun ada peluang menuju resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau over untuk minggu ini ya, kemungkinan belum akan dicapai, tetapi tidak menutup kemungkinan minggu depan ini akan dikerjakan, mengingat SRP untuk minggu depan ada level baru kembali ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning buy, ini 50-50, kalau mau ambil nggak masalah, kalau nggak pun nggak masalah ya, mengingat sudah banyak sekali untuk minggu ini yang sudah TP ya. Ini resikonya ya, kurang lebihnya stop loss itu tidak boleh lebih dari 20 pip, sedikit berada di bawahnya support pertama saat ini ya, atau resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Untuk targetnya itu ruang gerak sekitar 25 pip, TP maksimum itu ruang gerak sekitar 38 pip ya, yang berada di kisaran level area yang ada di sini. Hack yang ada di sini itu TP maksimalnya untuk USD Swiss. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen dampak dari pemilu kemarin juga signifikan. Open market itu di bawah pivot tetapi di atas support. Tetapi penurunannya kemarin itu ketahan di level area zona yang saya blok merah di sini ya, support kedua weekly 151.08. Meskipun harga tidak mampu mencapai level area tersebut, sebenarnya ini sudah masuk area level area support ya, dan kenaikannya itu mendadak signifikan dampak dari pemilu, tetapi masih ketahan di level area resisten kedua weekly 154.57 ya. Planning buy secara otomatis sudah clear semua untuk swing minggu ini. Cuman penurunannya di sini ya, di pivot ini ada reaksi kemudian koreksi ke atas dan langsung drop ke bawah. Dan
drop ke bawahnya ini itu dipasin di level area 152.13 ya, kurang lebihnya kalau misalkan saya gambar itu harga itu dipasin di level area tersebut dan reject bergerak balik ke atas. Kalau misalkan harga malam ini mampu bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot kembali, target terdekat adalah di 153.500. Planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy ya, atau kalau mau masuk sekarang sih sebenarnya nggak masalah, tetapi sesuaikan juga dengan analisa rekan-rekan semua ya. Dari segi cara stop loss itu agak sedikit lebar, berada di bawahnya 151.78. Oke, ini gambaran saya untuk malam ini sampai dengan menjelang penutupan market dan sedikit flashbacknya ya. Ingat, untuk minggu ini total itu sudah ribuan pip baik dari gold ataupun pair forex ya, meskipun ada beberapa yang kena stop loss. Saran saya jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, konsisten, jangan kejar market yang lagi berjalan, mending tunggu di base-base-nya atau di level area-area penting, kurang lebih ya support resistennya yang ada di sini. Ini kalau misalkan mau cari entry posisi. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.